Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Ayuni dari Departemen Biologi. Saya akan menjelaskan tentang mengapa jika kita akan menulis sesuatu tulisan ilmiah harus dibarengi dengan membaca referensi yang kredibel. Saya menemukan dua kutipan, yaitu yang pertama, jika Anda tidak punya waktu untuk membaca, maka Anda juga tidak punya waktu atau alat untuk menulis. Sesederhana itu, kata Stephen King. Kutipan kedua yaitu penulis harus membaca. Sangat banyak membaca majalah-majalah, buku-buku secara teratur, dan seterusnya. Penulis perlu memahami seni dari bahasa untuk menghargai poin-poin bagus dari kata-kata. Dari Jeff Koons. Dari dua kutipan tersebut, sudah jelas bahwa dua kutipan tersebut menandakan jika kita ingin membuat suatu tulisan ilmiah, maka kita tidak akan luput juga dari kegiatan membaca. Bacaan yang kita baca pun sifatnya harus jelas dan kredibel. Dalam menulis ilmiah, kita harus mengumpulkan referensi. Bagaimana cara kita mengumpulkan referensi? Yaitu dengan membaca. Membaca adalah proses memahami atau menyerap pemikiran atau pandangan orang lain terhadap sesuatu. Dengan membaca, kita tidak mendapatkan sekedar referensi saja, melainkan juga kita akan mendapatkan informasi yang penting dari sebuah bacaan tersebut. Maka dari itu kita harus terbiasa memahami apa maksud dari bacaan yang kita baca agar referensi yang terkumpul juga bersifat kredibel dan tulisan ilmiah kita menjadi tulisan ilmiah yang sempurna. Jika kita membuat tulisan ilmiah tanpa dibarengi dengan membaca, maka tulisan ilmiah kita hasilnya juga tidak akan bagus. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai referensi yang kredibel. Maka dari itu, mari membiasakan membaca bacaan yang kredibel dan jangan lupa menuangkannya dalam bentuk tulisan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrifa sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang penjelasan yang benar dan menarik tentang kriteria referensi yang kredibel. Karena adanya pandemi sekarang ini, orang-orang yang melakukan penelitian atau menulis karya tulis ilmiah yang biasanya mereka itu mencari inovasi atau mencari ilmu melalui jurnal-jurnal dan juga buku yang ada di perpustakaan kota maupun perpustakaan sekolah pun menjadi terhambat. Karena sekarang ini saat masa pandemi, orang-orang dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Oleh karena itu, kebanyakan orang mulai mencari jurnal-jurnal dan buku-buku di internet. Sedangkan di internet informasi yang tersedia tidaklah jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga kurang kredibel. Oleh karena itu, sekarang saya akan menjelaskan website yang bisa dijadikan sebagai referensi. Website yang bisa dijadikan sebagai referensi itu harusnya memiliki domain atau alamat yang resmi, karena kalau memiliki alamat yang resmi berarti jelas siapa penulisnya. Dan bila terjadi kekeliruan dalam informasi yang ada di dalam website tersebut, bisa dipertanggungjawabkan oleh penulisnya atau organisasi atau lembaga dari website tersebut. Domain resmi memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada .ac.id yang berdomain akademik. Lalu yang kedua ada .or.id yang berdomain organisasi. Dan ketiga ada .go.id atau .gov yang berdomain pemerintah. Lalu yang keempat ada .mil.id yang berdomain militer. Dan terakhir yang kelima ada .edu yang berdomain tentang pendidikan. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang website apa saja yang tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Yang pertama ada Wikipedia, karena Wikipedia memungkinkan siapapun untuk mengedit informasi di web tersebut, sehingga penulisnya menjadi tidak jelas siapa. Yang kedua ada blogspot.com dan wordpress.com. Kedua web tersebut tidak bisa dijadikan referensi karena bersifat pribadi, yang maksudnya
kedua website tersebut seperti sosial media dalam bentuk website. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri website yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Yang pertama, memiliki informasi tentang penanggung jawab. Sehingga jika ada sesuatu atau jika ada informasi yang salah di website tersebut, yang bertanggung jawab adalah si pemilik website. Dan yang kedua, informasi bersifat objektif. Maksudnya adalah informasinya sesuai fakta dan tidak dilebih-lebihkan. Dan yang ketiga, tidak banyak memuat iklan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman sekarang, kita dipermudah dengan berbagai fitur-fitur yang ada di internet. Sebagai pelajar, kita tentunya membutuhkan referensi untuk bahan ajar kita. Akan tetapi, referensi yang kita butuhkan harus dapat dipertanggungjawabkan isi materinya. Mencari referensi yang kredibel secara daring merupakan sesuatu yang penting. Oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana mencari artikel atau mencari referensi yang kredibel secara daring melalui fitur-fitur yang sudah disediakan melalui internet, terutama pada fitur Google. Yang pertama, untuk mencari tujuan penulisan artikel di internet dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak ada cara lain kecuali membacanya. Dari situ akan terlihat sasaran pembuatan artikel, misalnya untuk kalangan akademisi atau artikel populer untuk umum. Kedua, membaca isi artikel juga akan membuat kita mengerti kategori artikel. Artikel bisa dikategorikan sebagai opini atau pendapat seseorang, fakta atau propaganda, dan bertujuan untuk memanas-manasi pembacanya. Ketiga, sebelum bulat-bulat isi artikel atau menyebarkannya, sebaiknya bacalah artikel baik-baik. Arus informasi di internet begitu banyak. Kita sendiri perlu cermat dalam menyaring, menyebar, atau justru menghentikan penyebarannya. Selanjutnya, kita harus melihat siapa yang menulis artikel tersebut. Anda perlu memastikan nama penulis terdapat pada halaman web. Berikut riwayat pekerjaan dan pengalaman profesionalnya, alamat kontak pribadi, organisasi pendukung, dan ada tidaknya cantuman link yang mengoneksikan dengan situs web lain yang kredibel. Biasanya, penulis yang berasal dari latar belakang profesional mempunyai deretan pengalaman dan informasinya mudah dilacak. Teman-teman, penting sekali ya mencari latar belakang penulis ini. Apakah penulis ini mempunyai latar belakangnya profesional atau menulis artikel ini hanya untuk senang-senangan dia saja? Hati-hati ya teman-teman. Yang kedua, akurasi. Akurasi ini terkait dengan data. Bentuk data bisa beragam, mulai dari angka-angka, hasil riset, atau survei, atau infografis. Semua orang bisa membuat dan menyebarkan data palsu di internet. Untuk itu, sumber data pun harus ditelusuri. Jangan sampai sumber data bukanlah lembaga, institusi, atau organisasi resmi. Mencermati keabsahan data juga bisa dilihat dari referensi penulisan artikel. Jika artikel di web merujuk organisasi dengan track record yang jelas, artikel ini tentu bisa dipertanggungjawabkan. Kebaruan data juga penting. Hindari menggunakan data lebih dari 10 tahun yang lalu. Idealnya, data yang dipilih adalah data baru atau maksimal 3 tahun lalu. Dengan begitu, data atau informasi akan lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, kredibilitas. Kredibilitas ini sangat penting.
Apabila suatu situs web mempunyai konten yang merujuk pada situs lain atau lembaga lain, pun sebaiknya jangan diterima mentah-mentah. Terkecuali jika organisasi, lembaga, atau institusi yang menjadi rujukan memang telah terbukti kredibel. Sebagai contoh, situs web pemerintah. Namun, jika rujukannya adalah organisasi atau institusi yang Anda jarang mendengarnya, atau justru baru mengetahuinya, sebaiknya galilah informasi lebih dalam. Telusurilah organisasi atau institusi tersebut. Carilah informasi tentangnya. Dari sini, Anda bisa menentukan layak tidaknya informasi yang didapatkan. Hati-hati teman-teman untuk mencari referensi-referensi yang ada di internet. Banyak sekali orang-orang atau institusi menulis artikel tanpa dapat dipertanggungjawabkan isinya, tanpa tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya. Isi materi tersebut bisa saja dapat menjerumuskan kita kepada suatu hoax atau berita palsu. Data-data palsu yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskan bagaimana cara mencari referensi melalui aplikasi Mendeley. Perhatikan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Sumarsikun. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley tersebut bertujuan untuk menumbuh minat dan antusiasme mahasiswa belajar mempraktikkan aplikasi Mendeley desktop agar memiliki kemampuan mengelola semua referensi artikel atau jurnal terkait secara cepat dan konsisten, serta mudah melakukan proses citasi dari setiap publikasi karya ini. Dengan menggunakan aplikasi Mendeley, daftar referensi yang jumlahnya banyak tersebut dapat diatur dengan mudah. Mengingat masih banyak yang belum memahami mengenai cara mencari dan membuat citasi referensi menggunakan sistem aplikasi komputer secara online dan offline. Selama ini semuanya masih menggunakan cara manual mencari dan menyusuri kategori referensi karyanya. Aplikasi Mendeley ini telah mempermudahkan untuk bisa mencari referensi dan bisa menyimpan referensi dengan jumlah banyak. Untuk mendapatkan aplikasi Mendeley tersebut bisa diunduh dengan menuju ke halaman http://mendeley.com/ dan mengklik tombol download pada bagian kanan atas. Setelah proses pengunduhan selesai, jalankan program installer dari Mendeley. Kemudian setelah proses instalasi selesai, klik tombol finish dan jalankan program Mendeley. Setelah diunduh dan install aplikasi Mendeley, ada pembuatan account Mendeley. Untuk mulai menggunakan Mendeley, Anda akan diminta untuk membuat akun Mendeley terlebih dahulu. Proses pembuatan akun dapat dituju dengan mengklik tombol register pada aplikasi Mendeley. Kemudian akan Anda diarahkan ke website Mendeley untuk proses registrasi. Masukkan informasi yang dibutuhkan untuk proses ini. Jika proses registrasi sudah selesai, Anda akan dibawa menuju ke halaman yang sudah terlogin. Selamat, Anda telah berhasil membuat akun Mendeley. Mulai mencari dan memasukkan referensi ke Mendeley. Login dengan menggunakan akun Mendeley ke aplikasi Mendeley Desktop. Masukkan informasi email dan password dari akun untuk masuk ke aplikasi Mendeley Desktop.
Klik sign in setelah semua informasi telah dimasukkan. Kemudian aplikasi Mendeley akan mengeluarkan tutorial awal yang dapat Anda ikuti atau close. Jika Anda sudah melihat tampilan ini, selamat karena Anda sudah berhasil login. Mulai memasukkan referensi ke aplikasi Mendeley. Di sini akan saya menjelaskan bagaimana cara menyimpan referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Pertama, masukkan file PDF ke aplikasi. File PDF dapat dimasukkan dengan cara mengklik tombol ADD pada kiri atas pada jendela yang terbuka. Cari file PDF yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Jika sudah terpilih, maka klik Open. Aplikasi Mendeley akan secara otomatis mengambil data-data yang ada pada file tersebut dan menampungnya pada tab detail di kanan. Kemudian memasukkan data referensi dari Google Scholar. Selain melalui PDF, Anda juga memasukkan data referensi dari Google Scholar. Untuk mengetahui cara tersebut, silakan baca artikel yang berjudul "Mengunduh data referensi dengan mudah" pada Google Scholar untuk digunakan pada manajemen referensi. Setelah mendapatkan file Scholar dari Google Scholar, tekan tombol ADD pada kiri atas layar pada jendela yang terbuka. Cari file tersebut, jika sudah terpilih, maka klik Open. Aplikasi Mendeley akan secara otomatis mengambil data-data yang pada file tersebut dan menampungnya pada tab detail di kanan. Memasukkan data referensi secara manual. Jika data yang ingin dimasukkan adalah dari artikel atau website, Anda bisa masukkan data tersebut secara manual. Caranya adalah mengklik tanda segitiga yang ada di samping tombol ADD dan memilih tombol ADD Entry Manual. Sebuah jendela akan muncul dan Anda dapat mengganti media referensi sesuai dengan yang Anda inginkan. Contohnya adalah Webpack. Masukkan semua informasi yang dibutuhkan dari klik Save. Setelah disimpan, artikel Webpack tersebut akan masuk ke halaman Mendeley. Cukup sekian dari saya, itu penjelasan mengenai cara atau memperhatikan, mengelola atau menyimpan referensi dari aplikasi Mendeley. Saya tutup, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Sefa 11084. Ya, saya di sini akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Mendeley untuk mendapatkan citasi atau daftar pustaka dalam Word, Microsoft Word. Nah, langkah pertama itu kita sambungkan dulu aplikasi Mendeley dengan Microsoft-nya. Nah, ini kan ada tulisan uninstall MS Word plugin, ini kebetulan sudah saya sambungkan dengan Word. Jadi tinggal bentar. Nah, kalau mau menghubungkan lewat Word itu pakai tools, kita ke tools, install MS Word plugin. Oke. Lihat tandanya. Nah, kalau begini sudah terinstall. Sekarang kita tinggal buka Word. Ya, saya sudah buka Word. Nah, untuk mencari jurnal atau literatur itu kita carinya di sini, di literatur search ini. Misal kita cari apa ya? Struktur sel. Nah, itu akan langsung ada ini. Oh iya, C. Nah, untuk memasukkan jurnalnya ke dokumen kita itu tinggal, ini ada panah ini, kebetulan sudah saya save juga, jadi tinggal ini. Nah, bentar. Kok nggak bisa ya? Ya pokoknya gitu, ini tinggal dicentang saja. Bentar, saya nggak pakai touchpad soalnya. Nah, ini sudah masuk ke dokumen kita. Nah, kalau nggak percaya nih, kita lihat saja. Nanti kan sudah masuk ke sini. Oh iya.
Masuk, Nah, masuk. untuk menghubungkan ke Word-nya itu begini. Ini saya stop share dulu ya. Nge-lag. Oh, gini tuh. Ini. Kenapa ini? Misal Oh, kita iya. ketik apa ya? Yang kita ketik sel merupakan unit fungsi Nah, sudah kan? Sekarang kita tinggal masukkan citasinya. Nah, untuk masukkan citasinya kita ke reference. Nah, di sini ini kan sudah terhubung ke Mendeley tadi kan ya. Tinggal insert citation, cari struktur. Bentar, struktur. Nah, tinggal oke. Nah, ini oke ya. Bentar, ngelek. Loh, kok nggak masuk anjir? Missing proofing tool. Download. Nah, sudah masuk kan? Coba lagi ya. Apa ya? Sel berdasarkan ada tidaknya membran inti sel dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan kita masukkan stasinya lagi ya. Nah, ke referensi ini lagi. Misal fungsi sel. Struktur fungsi sel. Oh, ini sama ya. Yang bentar. Nah, yang regulasi ini aja. Nah, ini lapot oleh langsung ada kan? Tutorial gitu. Iya. Ya, terus kok langsung metu ku ini, Dak? Untuk memasukkan daftar pustakanya itu kita itu. Bentar, kita masukkan new slide. Bentar, new slide di mana ya? Bring back. Daftar pustaka. Nah, ini Rizal. Di bold aja lali. Ini nggak usah kelamaan. Ini langsung saja ya. Bentar. Iya, langsung. Ke reference lagi. Nah, ini untuk daftar pustaka itu kita bukan ketik yang ini, tapi yang ini. Insert bibliography. Langsung saja kita ketik itu. Nah, langsung muncul. Yang tadi kita masukkan ke citasi itu langsung muncul. Ngeri, iya, Ci. Begitu. Mantap. Bagaimana? Edan. Cukup berguna kan? Cukup bagus kan? Nah, sudah itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya stop share dulu ya.